Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas terkait adanya dukun yang ada di Jawa, bahkan ada di seluruh Nusantara, bahkan ada di seluruh dunia. Itu namanya yang disebut kalau di Jawa itu dukun, atau bisa disebut pengobatan alternatif. Jadi orang-orang zaman sekarang menganggap dukun adalah perbuatan sesat atau musyrik atau kegiatan orang-orang yang dianggap sesat seperti itu. Jadi dukun itu bermacam-macam ya. Jadi ada namanya dukun pijat, dukun bayi, dukun beranak, dan juga dukun atau tabib seputar pengobatan. Jadi orang-orang tertentu menganggap dukun itu pasti identik dengan kemenyan ya, seperti itu. Kalau ada orang membakar kemenyan, seperti itu sudah dianggap musyrik atau syirik atau perbuatan sesat. Jadi kita itu harus belajar dari zaman dahulu kala. Sebelum adanya pengobatan modern seperti zaman sekarang ini, orang-orang zaman dulu itu menggunakan jasa para dukun tersebut untuk mengobati. Ketika ada salah satu anggota keluarganya yang sakit, pastinya akan pergi ke dukun. Nah, di dukun tersebut, jadi biasanya dukun itu bermacam-macam. Ada yang spesialis tentang pengobatan tradisional. Di zaman sekarang pun juga masih ada, masih banyak dilakukan. Jadi ketika anggota keluarganya sakit tersebut, akan minta petunjuk, akan mengatakan bahwa sakit keluarga saya seperti ini, apakah obatnya? Jadi kemudian dukun itu akan membuatkan sebuah ramuan, dan itu akan dikasihkan ke orang yang mintai tolong tersebut. Orang-orang tertentu tersebut menganggap setiap dukun yang namanya dukun yang ada di Jawa, di Nusantara tersebut sudah dianggap musyrik atau sesat seperti itu. Jadi seolah-olah menganggap dukun tersebut adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Jadi zaman dulu ya, ketika belum ada yang disebut pengobatan medis zaman sekarang tersebut, ketika orang melahirkan ya pasti akan pergi ke dukun. Jadi akan menggunakan jasa dukun tersebut. Jadi jangan diambil serampangan, contohnya seperti kejadian adanya dukun santet tersebut. Jadi tidak semua dukun yang ada di Jawa, di seluruh Nusantara tersebut adalah orang jahat tersebut. Jadi orang yang membuka layanan jasa santet tersebut juga tidak akan membuka praktek perdukunan tersebut, karena mereka akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak akan pernah menampakkan diri. Hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa orang tersebut punya profesi, punya keahlian tukang santet tersebut, atau orang yang bisa mencelakai orang lain tersebut. Jadi saya banyak sekali melihat video-video beredar di media sosial, banyak sekali tokoh-tokoh tertentu yang mengatakan atau mengambil serampangan bahwa dukun itu sesat, bahwa dukun itu jahat, seperti itu. Jadi apakah sudah tidak ada bahan lain dijadikan bahan omongan tersebut? Profesi dukun itu kalau di Jawa, di Nusantara, bagi saya pribadi adalah orang-orang yang mulia, karena mereka membantu orang lain dengan sukarela. Dikasih upah ya diterima, tidak dikasih upah ya tidak apa-apa, tidak ada paksaan memasang tarif seperti itu. Contohnya ketika zaman dulu, ketika di tahun 80-an, 90-an, ketika ada seorang anak sakit gigi, ya pasti akan pergi ke dukun, minta obat, minta ramuan, seperti itu. Namanya obat ya obat ramuan tradisional tersebut, dan otomatis biasanya kebanyakan sembuhnya, karena di zaman dulu terbatas karena untuk pergi ke obat modern atau tidak punya biaya. Jadi karena tidak punya biaya ya akan pergi ke dukun tersebut, bukan dukun. Terus kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa dukun itu kalau tidak bohong ya cabul, seperti itu. Itu adalah sebuah persepsi yang sangat salah, seolah-olah apa yang dilakukan orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara tersebut adalah seolah-olah
di zaman kemunduran ya, seperti itu. Padahal yang dilakukan oleh para dukun tersebut menggunakan obat tradisional seperti dari daun-daunan, dari akar-akar pohon seperti itu untuk mengobati berbagai macam penyakit waktu dulu, bahkan dipercaya sampai sekarang seperti itu. Jadi orang-orang zaman dulu itu tidak ada penyakit yang aneh-aneh. Contohnya seperti penyakit kanker, seperti tumor, itu jarang. Jadi contohnya ada lagi penyakit stroke, itu adanya di zaman-zaman sekarang ini karena penyakit hati tersebut. Jadi orang karena penyakitnya aneh-aneh itu berasal dari pikirannya sendiri, seperti itu. Dari dalam hatinya sendiri akan tumbuh sebuah penyakit seperti itu. Jadi obatnya ya dari hati kita sendiri sebenarnya, seperti itu. Ada beberapa orang mengatakan pasti para dukun itu akan membaca mantra-mantra tersebut ketika membakar dupa ya. Jadi sebenarnya para dukun tersebut atau orang Jawa ketika membakar dupa tersebut, ketika membaca mantra, itu bukan mantra, itu adalah sebuah doa menggunakan bahasa Jawa. Seperti itu, karena orang Jawa juga punya bahasa sendiri-sendiri. Contohnya dukun dari Kalimantan pasti akan menggunakan bahasa yang ada di Kalimantan sana, tidak mungkin menggunakan bahasa Jawa. Jadi minta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta tolong untuk kesembuhan orang yang minta tolong tersebut. Jadi lewat media atau sarana para dukun tersebut itu menggunakan bahasa Jawa tersebut dianggap menggunakan mantra-mantra, dianggap itu sesat, dianggap itu syirik. Jadi orang Jawa ya akan menggunakan bahasa Jawa, seperti itulah. Jadi ketika ada orang Jawa sudah menggunakan bahasa lain, ya itu terserah, itu hak mereka, seperti itu. Jadi jangan terus menyalahkan apa profesi yang dilakukan oleh orang-orang Jawa Nusantara tersebut. Itu juga dari bagian dalam kehidupan sehari-hari tolong menolong. Jadi tidak semua orang yang ada di Jawa, di Nusantara tersebut juga punya kemampuan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengobati orang tetangganya sakit tersebut. Tidak semuanya bisa, hanya orang-orang tertentu, dan kebetulan kita itu harus beruntung mereka mau memberikan pertolongan kepada kita. Jadi jangan dianggap semua para dukun itu salah, para dukun itu musyrik, syirik tersebut, sesat tersebut. Jadi kadang-kadang ketika diambil dari dukun santet tersebut, makanya yang namanya dukun dianggap salah semua, seperti itu. Itu adalah sebuah persepsi yang salah bagi orang-orang yang ketika ceramah atau pidato di depan media sosial. Sebelum masuknya zaman modern, orang-orang zaman dulu yang menggunakan jasa para dukun tersebut itu tidak bisa dipungkiri. Contohnya seperti kembali lagi ke orang melahirkan, seperti itu. Jadi zaman dulu tidak ada yang namanya dokter. Adanya dokter itu sudah di zaman kemajuan zaman sekarang ini. Ada, walaupun ada di tahun 40-an ada, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memanggil dokter. Apalagi kalau di kampung-kampung desa, di pegunungan itu tidak ada dokter, ya akan menggunakan jasa dukun. Jadi dukun itu berbagai macam profesi seperti itu. Jadi banyak dukun baiknya. Ya pasti setiap namanya dukun ya ada yang nakal, ada yang tidak, itu sudah biasa. Seperti profesi kegiatan jasa pengobatan zaman sekarang, ada yang baik, ada yang tulus, ada yang menggetok harga pasien, seperti itu. Kalau di zaman sekarang itu sudah biasa, sudah wajar. Namanya setiap orang pasti punya perilaku yang berbeda-beda, punya sifat dan punya karakter yang berbeda-beda dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi ketika melihat kesalahan satu orang profesi dukun tersebut, jangan diambil ratakan semua bahwa perbuatan yang dilakukan dukun itu adalah sesat, seperti itu. Itu juga tolong menolong sesama manusia. Kalau melihat orang membakar dupa seperti itu, ya jangan kaget, jangan gumunan, jangan heran, seperti itu. Ini di Jawa Nusantara. Bahkan yang membakar dupa itu tidak hanya di Jawa, di Nusantara, bahkan di luar negeri pun banyak yang membakar dupa. Jadi yang namanya dupa
tersebut itu akan bermacam-macam bentuknya. Kalau di Jawa pasti akan berbentuk kemenyan seperti batu kerikil, gumpalan tersebut. Makanya kadang-kadang orang mengatakan kalau melihat orang membakar kemenyan itu pasti akan menyembah kepada setan. Tapi kalau melihat orang membakar namanya disebut dupa dengan bentuk yang lain, itu tidak. Beberapa bulan yang lalu saya sempat mengunjungi ke salah satu desa yang ada di Jawa Tengah, menemui teman saya. Jadi kemudian saya bertanya, kok adiknya itu sampai sekarang kok belum menikah? Jadi karena apa? Karena dianggap keluarga teman saya itu adalah keluarga musyrik yang syirik seperti itu, yang tidak pantas untuk mendapatkan jodoh karena sudah berbeda keyakinan. Karena di kawasan tersebut itu adalah mayoritas. Jadi keluarganya teman saya itu berprofesi menjadi dukun alternatif atau dukun pengobatan. Tapi dalam pemahaman orang-orang zaman sekarang menganggapnya jadi profesi tersebut adalah perbuatan penyembah setan. Padahal ketika orang yang datang minta tolong seperti sakit, seperti terkena ini, terkena itu pasti akan minta tolong kepada keluarga teman saya tersebut dan diobati dan juga sembuh. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dalam keluarga tersebut itu adalah keluarga sesat, keluarga yang musyrik atau syirik seperti itu adalah perbuatan para keluarga penyembah setan seperti itu, anggapan beberapa orang. Padahal sebelumnya mereka juga pernah minta tolong ke keluarga teman saya tersebut ketika keluarganya sakit parah, jauh dari rumah sakit, jauh dari dokter. Dulunya juga pernah minta tolong ke keluarga teman saya, tapi ketika sudah punya pemahaman baru, akan menyalahkan apa yang dilakukan oleh tetangganya tersebut. Itu sesuai kenyataan yang ada di Jawa, di Nusantara. Itu sering terjadi. Itu bukan cerita hoak, bukan cerita khayalan. Ini benar-benar kisah nyata yang terjadi di kalangan masyarakat. Jadi kadang-kadang seperti orang lupa kacang sama kulitnya seperti itu. Jadi sudah tidak menghargai apa yang dilakukan dulu tetangganya, bisa menyembuhkan sakitnya. Padahal sakitnya itu disembuhkan dengan pengobatan tradisional, tidak menggunakan istilahnya seperti meminta bantuan dari batu besar atau pohon besar. Itu menggunakan ramuan bubuk yang dicampur aduk menggunakan apa yang diwariskan oleh orang-orang zaman dulu dan dilestarikan sampai sekarang seperti itu. Tapi karena sudah punya pemahaman baru, karena melihat kadang-kadang membakar dupa di rumahnya bau kemenyan seperti itu, bau dupa, maka akan dianggap itu adalah perbuatan menyembah setan. Jadi orang Jawa apapun profesinya seperti itu tetap menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi cukup sekian konten saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata penyebutan yang tanpa sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam budaya Nusantara, salam waras.